Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang beriman, seorang muslim tidak hanya menganggap tawakal kepada Allah dalam seluruh amalnya sebagai beban moral saja, bahkan memandangnya sebagai kewajiban agama dan nilainya sebagai akidah Islam yang demikian itu. Karena firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 23 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Karena itu, tawakal secara mutlak kepada Allah adalah bagian dari akidah orang yang beriman kepadanya. Seorang muslim di saat beribadah kepada Allah dengan bertawakal kepadanya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah tidak sama dengan tawakal yang dipahami orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam, yang memusuhi akidah kaum muslimin. Mereka menganggap tawakal adalah murni kalimat yang diucapkan lisan semata tanpa kesadaran hati, cukup menghiasi bibir tanpa dimengerti oleh akal, tanpa direnungkan oleh pikiran, menyampingkan sebab kausalitasnya serta meninggalkan usaha. Mereka cukup dan puas di dalam kehinaan dan kerendahan di bawah syiar tawakal kepada Allah. Menurut anggapan mereka dan mereka atas perjalanan takdir, padahal tidaklah demikian sama sekali. Akan tetapi seorang muslim seharusnya memahami tawakal yang menjadi bagian iman dan menjadi bagian akidah, bahwa ia adalah bentuk ketaatan kepada Allah yang menghadirkan semua bab kausalitas yang diperlukan oleh jenis usaha apapun yang ingin dia usahakan ataupun yang akan dirintis, sehingga tidak rakus mengincar buah tanpa menanam bibit terlebih dahulu. Juga tidak akan mengharap hasil tanpa mengusahakan sarananya. Hanya saja objek pembahasan proses pengambilan buah dan hasil usaha hendaklah diserahkan kepada Allah, sebab Dia yang Maha Kuasa atas hambanya, bukan lainnya. Para pendengar yang beriman, tawakal menurut pandangan seorang muslim adalah amalan dan harapan dengan ketenangan hati dan ketentraman jiwa serta keyakinan yang kuat bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terwujud dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terwujud, dan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Seorang muslim yang baik di saat meyakini sunatullah dalam dunia ini, kemudian mempersiapkan sarana yang diperlukan untuk usahanya, mengerahkan segala kemampuannya di dalam mempersiapkan dan melengkapi sarana-sarana. Dia tidaklah meyakini untuk selama-lamanya bahwa sarana-prasarana itulah yang menjamin tercapainya tujuan dan hasil yang diperoleh, sama sekali tidak. Tidaklah demikian, namun mengusahakan sarana-prasarana di dalam pandangannya tidak lebih dari melaksanakan perintah Allah di dalam berusaha, sebagaimana dia memenuhi kewajiban lainnya yang dia perintah atau meninggalkan larangannya. Adapun perolehan hasil dan kebahagiaan yang didambakan sepenuhnya diserahkan kepada Allah, sebab Dialah yang Maha Kuasa atas itu semua, bukan selainnya, dan yang terwujud hanyalah yang Dia kehendaki, sedang yang tidak Dia kehendaki tidak akan terwujud. Beberapa banyak orang bekerja keras yang tidak menemukan hasil usaha karenanya, dan berapa banyak orang menanam yang tidak memetik buah tanamannya itu.
Dari itu, maka pandangan seorang muslim tentang sebab atau sarana adalah bahwa tersandar kepada sarana atau sebab semata dan mengandalkannya sebagai satu-satunya yang mewujudkan cita-cita adalah kufur dan syirik. Yang seorang muslim berlepas diri dari keyakinan demikian. Seorang muslim juga meyakini bahwa meninggalkan sarana atau sebab yang diperlukan untuk usaha apapun dan mengosongkannya padahal dia mampu untuk menyiapkan dengan wujud dan mewujudkannya adalah kefasikan, kemaksiatan yang diharamkan. Seorang muslim hendaknya memohon ampun kepada Allah agar jangan sampai melakukannya. Dalam memandang sarana atau sebab-sebab ini, seorang muslim harus bersandar kepada ruh Islamiyah dan ruh Islamnya, ajaran-ajaran nabinya. Karena Rasulullah di dalam berbagai peperangan yang panjang, beliau tidak menerjuni satu pertempuran sebelum menyiapkan berbagai persiapan dan menyediakan sarana prasarana serta memilih yang terbaik sampai pada tempat pertempuran begitu pula waktunya. Para pendengar yang beriman, telah diceritakan bahwa Rasulullah tidak berkenan melancarkan serangan di saat hari sedang panas, kecuali setelah udara menurun dingin dan hawa menjadi lembut di sore hari. Setelah betul-betul sempurna garis komando beliau dan pengaturan barisan, bila semua sarana pendukung perbekalan yang diperlukan untuk memperoleh kemenangan pertempuran telah lengkap, beliau mengangkat kedua tangan memohon kepada Allah. Ya Allah, Rabb yang menurunkan kitab Al-Quran, yang mengarak awan, yang menghancurkan pasukan musuh, hancurkanlah mereka dan tolonglah kami dalam mengalahkan mereka. Demikianlah petunjuk beliau dalam menghimpun sarana dan sebab-sebab yang bersifat materi dan yang bersifat rohani. Kemudian menggantungkan keberhasilannya kepada Rabb-Nya, kebahagiaan dan kejayaannya. Beliau tambahkan kepada kehendak Rabb yang maha melindungi. Sedangkan contoh lainnya, sungguh Rasulullah menunggu perintah Rabb-Nya untuk berhijrah ke Madinah setelah para sahabat berangkat lebih dahulu. Kemudian turunlah izin hijrah dari Allah kepada beliau. Namun bagaimana langkah-langkah yang beliau tempuh dalam melaksanakan hijrahnya? Inilah langkah-langkah berikutnya. Pertama, menunjuk teman yang terpilih yaitu Abu Bakar untuk menyertainya dalam perjalanan menuju negeri hijrah. Kedua, mempersiapkan perbekalan perjalanan berupa makanan dan minuman, dan Asma binti Abu Bakar yang membungkusnya dengan sabuknya sehingga dijuluki Zatun Nitaqain. Para pendengar yang artinya memiliki dua ikat pinggang. Yang ketiga, mempersiapkan kendaraan pilihan untuk beliau selama berjalan berat yang jauh. Yang keempat, mendatangkan penunjuk jalan yang ahli seluk-beluk medan perang, medan perjalanan yang sulit sebagai pemandu dan pembimbing beliau di dalam perjalanan yang sulit ini. Yang kelima, ketika akan keluar rumah yang dikelilingi dan
dikepung musuh sehingga sulit untuk bisa lolos. Beliau menyuruh sepupu beliau, Ali bin Abi Thalib, agar tidur di tempat beliau berbaring untuk mengelabui para musuh yang senantiasa menunggu beliau keluar dari rumah untuk mereka tikam. Kemudian beliau keluar dan meninggalkan musuh yang menunggu beliau bangun dari ranjang yang masih terlihat oleh mereka dari celah pintu. Yang keenam, ketika orang-orang musyrik mengejar dan terus mencari beliau dan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq yang lari bersama beliau, maka beliau berlindung di gua Sur, masuk ke dalamnya dan bersembunyi dari mata-mata yang mendendam benci dan dendam kepada beliau. Ketujuh, ketika Abu Bakar berkata kepada beliau, andaikan salah satu dari mereka melihat ke bawah kakinya, pasti mereka akan melihat kita, ya Rasul. Beliau bersabda kepadanya, apa yang kamu sangka, hai Abu Bakar, terhadap kita berdua, sedangkan Allah adalah yang ketiganya sebagai penolong. Dari celah-celah peristiwa yang memancarkan sinar hakikat iman sekaligus tawakal ini dapat disaksikan bahwa Rasulullah sama sekali tidak mengingkari sebab juga tidak mengandalkan sepenuhnya padanya. Dan sesungguhnya akhir dari seluruh sebab atau sarana bagi orang mukmin adalah diserahkan sepenuhnya kepada Allah dan menyandarkannya segala urusan kepadanya dengan penuh keyakinan dan ketentraman. Sesungguhnya Rasulullah meskipun telah mempersiapkan seluruh sarana dalam rangka mencari keselamatan sampai bersembunyi ke gua gelap yang di dalamnya terdapat banyak kalajengking dan ular. Beliau dengan keteguhan imannya dan keyakinan tawakalnya bersabda kepada sahabat beliau ketika dihinggapi rasa takut, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Apa perkiraanmu, wahai Abu Bakar? Kita berdua, sedangkan Allah adalah yang ketiga sebagai penolong. Itulah yang sering beliau ulang-ulang agar menjadi penguat untuk beliau dan sahabatnya Abu Bakar. Para pendengar, seorang muslim memandang sebab atau sarana itu dengan mengambil pelajaran dari petunjuk Nabi dan pendidikan beliau. Seorang muslim tidak melakukan bid'ah maupun bersikap ekstrim. Dia hanya mengutip dan meladani beliau. Kemudian tentang bersandar kepada diri sendiri. Seorang mukmin tidak memahaminya seperti pemahaman ahli maksiat yang jiwanya tertutup oleh kemaksiatannya, yang menjadikan bersandar pada diri sendiri harus dengan memutuskan hubungan dengan Allah. Ia menganggap dirinya sendiri yang menciptakan segenap usahanya, yang mewujudkan karya dan keuntungan sendiri tanpa campur tangan Allah. Sungguh, Maha Suci Allah dari anggapan mereka. Dan ketika orang mukmin yang mengatakan wajibnya bersandar kepada diri sendiri dalam berkarya dan berusaha, maka yang dia maksud adalah bahwa dia tidak membutuhkan pertolongan siapapun selain Allah dan tidak menampakkan rasa butuhnya kepada siapapun selain Sang Maha Pelindungnya. Sehingga jika memungkinkan dapat dia kerjakan sendiri tanpa bantuan seseorang, maka dia kerjakan sendiri tanpa menyandarkan kepada orang lain. Jika mampu memenuhi kebutuhan sendiri, maka dia tidak mau meminta bantuan maupun pertolongan orang lain selain kepada Allah. Sebab hal ini termasuk menggantungkan hati kepada selain Allah. Sedangkan orang mukmin tidak suka menggantungkan hati kepada selain Allah dan tidak rela berbuat demikian. Seorang muslim sejati dalam hal ini hanyalah menempuh jalan orang-orang yang soleh dan meniti perilaku orang-orang jujur.
Pernah salah seorang dari mereka semestinya jatuh terlepas dari tangannya. Saat menunggu kuda, ia langsung turun mengambilnya dan tidak meminta orang lain untuk mengambilkannya. Dan Rasulullah pun pernah membaiat seseorang muslim untuk menegakkan sholat, membayar zakat, dan agar tidak meminta kebutuhannya kepada selain Allah. Para pendengar, seorang muslim yang hidup di atas akidah ini, yang berisi tawakal kepada Allah dan bersandar kepada diri sendiri, maka akan memberikan gizi akidahnya dan mengembangkan akhlaknya dengan mengeluarkan daya ciptanya dari waktu ke waktu di bawah sinar akidahnya sebagai sumber inspirasi akhlak. Sehingga Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Rasulullah bersabda, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kamu akan dianugerahi rizki sebagaimana burung diberi rizki, berangkat di pagi hari dengan perut kosong dan pulang di sore hari dengan perut penuh. Seorang muslim bila keluar dari rumahnya hendaknya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta dijampi-jampi, tidak berobat dengan besi panas, tidak pula bertahayul, pesimis dengan keberadaan binatang, burung, dan lain-lain. Dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Para pendengar yang budiman, inilah bentuk-bentuk tawakal yang diridhai oleh Allah SWT. Hanya mengharapkan ridha Allah, hanya bersandar kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah SWT. Semoga dengan sedikit berbagi ilmu pada hari ini, kita menjadi orang-orang yang mempunyai tingkat tawakal yang benar, yang Allah ridho dengannya, dan menjadikan kita semakin dekat dan semakin mencintai Allah. Demikianlah ceramah singkat pada hari ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum